Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Sparta dan juga rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Sabta Gita, mahasiswi Indonesia Banking School dengan NIM 2024 112 1002 dari kelas Manajemen Ekstensi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait dengan tugas mata kuliah manajemen resiko, yaitu tentang resiko kredit. Adapun pembahasan materinya, yang pertama ada resiko kredit individual, lalu yang kedua ada masalah kualitas kredit, yang ketiga ada jenis-jenis pinjaman bank, yang keempat ada perhitungan hasil pinjaman, dan yang kelima ada pengukuran resiko kredit dan model resiko gagal bayar. Dasar resiko kredit. Jadi, definisi resiko kredit ini adalah potensi kerugian yang dihadapi oleh lembaga keuangan sebagai akibat dari ketidakmampuan ataupun kegagalan pihak peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok ataupun bunga sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian pinjaman. Nah, menurut Bank Indonesia, itu resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank ataupun pihak lain sesuai dengan kesepakatan. Jadi, resiko kredit ini timbul ketika debitur itu gagal memenuhi kewajibannya kepada pemberi pinjaman. Nah, untuk pinjaman individu, fokus analisisnya ini adalah kelayakan, arus kas, dan juga karakteristik kontrak peminjam. Lalu masalah kualitas kredit. Nah, yang pertama ada resiko gagal bayar atau default risk. Nah, pemicu utamanya itu adalah penurunan kualitas kredit, adalah kemampuan peminjam yang menurun dalam membayar hutang, terutama dalam pinjaman subprime, lalu kredit tanpa agunan, serta kredit sektor beresiko tinggi. Nah, yang kedua itu sektor rentan. Sektor rentan itu seperti real estate ya, real estate komersial dan juga energi sebagai sektor yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kerugian portofolio yang ditunjukkan melalui nilai beta yang tinggi. Nah, yang ketiga ada penurunan peringkat kredit. Jadi matriks transisi ini menunjukkan bahwa penurunan peringkat kredit itu adalah indikator menurunnya kualitas. Contohnya seperti dari BBB ke CCC ataupun default. Nah, yang keempat ada exposure pada konsentrasi kredit. Jadi ketika terlalu banyak pinjaman yang diberikan kepada sektor ataupun geografi tertentu tanpa diversifikasi, maka jika terjadinya krisis sektoral, kualitas kredit itu secara keseluruhan dapat menurun drastis. Yang kelima, ada model regresi kerugian kredit. Jadi, menggunakan regresi antara total kerugian portofolio dan juga kerugian per sektor, di mana sektor dengan beta lebih besar daripada satu itu menunjukkan kerentanan tinggi terhadap krisis, sehingga kualitas kredit di sektor itu lebih fluktuatif dan juga rapuh. Nah, mengapa sih resiko kredit ini penting? Yang pertama itu dapat menyebabkan kerugian besar. Jadi, resiko kredit itu berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan jika banyak peminjam yang mengalami gagal bayar, terutama saat terjadi konsentrasi exposure pada sektor ataupun debitur tertentu. Nah, hal ini itu dapat berdampak besar terhadap kelangsungan bisnis lembaga keuangan. Yang kedua itu menurunnya nilai perusahaan.
Jadi ketika resiko gagal bayar yang meningkat, maka cadangan modal yang dibutuhkan juga meningkat, yang akan mempengaruhi profitabilitas dan juga nilai pasar perusahaan. Selain itu, peningkatan kredit macet atau NPL itu akan menciptakan persepsi negatif di mata para investor dan juga regulator. Yang ketiga itu menyebabkan kebangkrutan. Jadi dalam skenario ekstrem nih, misalkan pada krisis keuangan global, resiko kredit yang tidak terkendali itu dapat menyebabkan default masif yang membuat lembaga keuangan itu tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dan berujung kepada kebangkrutan. Jadi, oleh karena itu, stress testing dalam pengelolaan portofolio itu secara proaktif sangatlah penting. Nah, contoh nyatanya ini ada resiko kredit kasus WorldCom tahun 2002, kerugiannya itu lebih dari 700 juta dolar bagi bank-bank di AS. Nah, WorldCom ini mengalami kebangkrutan pada tahun 2002, jadi total exposure bank-bank AS terhadap perusahaan ini itu mencapai 700 juta. Nah, kerugian ini berdampak signifikan. Antara lain JP Morgan Chase itu penurunan EPS itu sebesar 5 sen atau sekitar 2%. Lalu Bank One itu penurunan EPS-nya itu 3 sen atau 1%, dan Bank of America penurunan EPS-nya itu 5 sen atau 1%. Nah, yang contoh yang kedua ini ada krisis subprime mortgage tahun 2008 sampai dengan 2010. Kerugian globalnya itu lebih dari 2,3 triliun dolar, di mana 1,6 triliun dolar ini berasal dari institusi keuangan AS. Penyebab utamanya jatuhnya nilai instrumen kredit ini mortgage, lalu MBS dan juga kartu kredit. Nah, dampaknya itu 322 bank di AS itu mengalami kebangkrutan selama periode 2008 sampai 2010. Nah, countrywide financial itu hampir bangkrut karena default subprime borrower yang diselamatkan oleh akuisisi Bank of America yang kemudian membayar denda sekitar 17 miliar dolar, dan juga IndieBank itu ditutup oleh FDIC dengan kerugian 4 sampai dengan 8 miliar dolar. Nah, ada jenis-jenis resiko kredit. Yang pertama ada resiko kredit individu atau individual loan bank. Resiko ini timbul dari kemungkinan gagal bayar satu peminjam atau satu pinjaman. Nah, setiap pinjaman itu memiliki karakteristik resiko tersendiri tergantung kepada profil peminjam, jaminan atau agunan, suku bunga, dan tenor, serta kemungkinan gagal bayar. Nah, resiko ini tuh dapat diukur melalui pendekatan seperti probabilitas gagal bayar atau PD, dan juga loss given default atau LGD. Nah, yang kedua itu ada resiko portofolio kredit ataupun portofolio kredit risk. Nah, risiko agregat dari kombinasi banyak pinjaman yang dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi resiko portofolio ini tuh sangat dipengaruhi oleh korelasi antara pinjaman-pinjaman dengan korelasi negatif yang dapat menurunkan resiko total. Dalam eh, jenis resiko ini, fokus analisisnya itu dia gabungan banyak pinjaman. Lalu sumber resiko ini adalah korelasi antar pinjaman. Yang ketiga itu ada resiko kredit ataupun kredit
Concentration risk, nah itu resiko akibat terlalu banyak exposure pada sektor wilayah, jenis industri, ataupun peminjam tertentu. Nah, resiko ini itu menyebabkan portofolio yang tidak terdiversifikasi dan juga rawan terhadap guncangan. Contoh nyatanya itu termasuk ke dalam penetapan batas maksimal 15% dari modal untuk satu debitur atau satu tektor tertentu. Nah, jenis resiko kredit individual itu fokus analisisnya kepada kelayakan satu peminjam, sementara sumber resikonya itu adalah gagal bayar tunggal. Untuk resiko portofolio kredit, itu fokus analisisnya kepada gabungan banyak pinjaman dan sumber resikonya itu korelasi antar pinjaman. Ya, untuk resiko konsentrasi kredit, yaitu fokus analisisnya kepada exposure besar pada sektor atau area tertentu dan juga sumber resikonya ketidakseimbangan portofolio. Jenis pinjaman bank. Nah, jenis pinjaman bank ini yang pertama ada pinjaman komersial dan juga industri ataupun CNI. Jadi diberikan kepada bisnis untuk keperluan modal kerja ataupun investasi atau ekspansi. Nah, contohnya itu seperti pembiayaan pabrik ataupun modal usaha. Lalu yang kedua ada pinjaman properti atau real estate, yaitu digunakan untuk membiayai pembelian dan juga pembangunan ataupun renovasi properti. Contohnya seperti KPR residensial ataupun properti komersial. Nah, yang ketiga itu ada pinjaman konsumen ataupun perorangan. Ditunjukkannya ini kepada individu untuk konsumsi pribadi. Contohnya seperti kredit kendaraan, pinjaman pribadi, dan juga kartu kredit. Lalu yang keempat ada pinjaman lain-lain. Dia mencakup kepada pinjaman ke lembaga penyimpanan, pemerintah daerah, serta internasional eh, lain di luar kategori utama. Lalu ada resiko kredit pinjaman individual. Nah, analisis kelayakan kredit. Jadi ada rasio keuangan yaitu digunakan untuk menilai kesehatan finansial calon debitur, terutama untuk pinjaman komersial dan juga industri atau CNI. Contoh rasio yang harus diperhatikan yaitu ada rasio utang terhadap ekuitas, rasio lancar atau current ratio, dan juga interest coverage ratio. Jadi rasio-rasio ini itu dapat membantu menilai apakah perusahaan itu dapat memiliki kapasitas keuangan untuk melunasi pinjaman secara tepat waktu. Lalu ada arus kas atau cash flow. Nah, analisis arus kas ini sangat penting banget karena dia dapat menunjukkan kemampuan aktual peminjam untuk membayar cicilan kredit. Nah, pendekatan yang digunakan yaitu penilaian terhadap arus kas histori dan juga proyeksi, serta dalam kasus portofolio juga dinilai dampaknya terhadap stabilitas aliran kas lembaga pemberi pinjaman. Nah, arus kas yang stabil itu dapat adalah indikator utama kelayakan pinjaman. Riwayat kredit ataupun kredit history. Jadi riwayat kredit ini menunjukkan track record pembayaran dan juga rekam jejak hubungan dengan lembaga keuangan. Jadi apakah debiturnya itu pernah mengalami default dan apakah mereka itu
memiliki peringkat kredit yang layak. Jadi riwayat ini tuh menjadi dasar dalam matriks migrasi kredit dan juga sering digunakan untuk penilaian awal sebelum simulasi resiko lanjut dilakukan. Model penilaian kredit. Yang pertama ada scoring kredit. Kredit scoring ini adalah dia itu menggunakan data histori untuk memberikan nilai numerik pada peminjam berdasarkan karakteristik mereka, termasuk riwayat pembayaran, rasio hutang, usia peminjam, dan juga jumlah akun kredit. Jadi skor ini kemudian digunakan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit serta menentukan suku bunga. Nah, model ini tuh cocok banget untuk pinjaman konsumen dalam jumlah besar seperti kartu kredit ataupun KPR. Nah, istilah credit scoring ini, prinsip ini tercermin dalam analisis riwayat kredit dan juga pendekatan regresi prediktif pada default. Kedua, ada regresi logistik. Nah, digunakan untuk memperkirakan probabilitas gagal bayar ataupun default berdasarkan variabel-variabel independen seperti rasio keuangan, arus kas, sektor industri. Nah, contoh penggunaannya itu, model regresi ini digunakan untuk memperkirakan kerugian kredit sektoral dengan formulasi X sektor sama dengan alfa plus beta dikali X L. Nah, di mana X sektor ini merupakan kerugian sektor ataupun CNI customer, lalu Excel ini kemudian kerugian portofolio kredit total dan juga beta, yaitu sensitivitas sektor terhadap total kerugian. Yang ketiga ada model diskriminan atau diskriminan analisis. Sebagai model diskriminan, struktur regresi multivariat yang memisahkan resiko antar sektor dan juga tingkat kerugian sesuai dengan sektor yang mewakili prinsip yang serupa. Yang membedakan karakteristik peminjam ataupun portofolio yang beresiko tinggi dari yang beresiko rendah itu berdasarkan variabel statistik yang tersedia. Nah, catatan tambahan nih, kredit matrix ataupun JP Morgan dan juga kredit risk atau kredit isu itu juga dibahas sebagai model lanjutan berbasis statistik dan juga distribusi resiko yang kompleks untuk portofolio kredit. Jadi eh, tetap lebih fokus kepada level agregat dan juga FAR, value at risk, daripada skor individual. Fitur kontrak pinjaman. Jadi, yang pertama itu ada tingkat suku bunga atau interest rate, yaitu suku bunga itu dapat tetap ataupun fix ataupun mengambang ataupun atau floating. Itu tergantung dari struktur pinjaman. Nah, tingkat suku bunga ini juga mencerminkan resiko kredit peminjam dan juga jaminan yang diberikan. Jadi semakin tinggi resiko kredit, maka semakin juga tinggi juga nih eh, premi bunga yang dikenakan. Lalu ada agunan atau kolateral, yaitu pinjaman dapat dijamin secure ataupun tidak dijamin atau unsecure. Nah, agunan juga dapat memberikan perlindungan
tambahan bagi pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar. Lalu instrumen yang memiliki jaminan biasanya itu dia memiliki tingkat kerugian yang lebih rendah ataupun LGD. Jadi saat default terjadi. Nah, jangka waktu ataupun maturity, perjanjian pinjaman itu mencantumkan periode pelunasan. Bisa jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Nah, nilai pinjaman dan resiko itu sering dinilai ulang selama jangka waktu ini, termasuk menggunakan model valuasi berbasis resiko pasar seperti credit matrix. Klausul. Nah, klausul ini dalam kontrak perjanjian itu dia mengatur ataupun membatasi tindakan pinjaman agar resikonya itu tetap terkendali. Nah, contoh klausulnya itu ada batas maksimum pembagian dividen, batas pengambilan utang baru, dan juga batas rasio keuangan atau misleverage rasio dan juga current rasio. Nah, tujuan utamanya itu untuk meningkatkan kemungkinan pelunasan tepat waktu dan juga memberikan melindungi pemberi pinjaman dari resiko tambahan. Perhitungan imbal hasil pinjaman, return on asset atau ROA, merupakan pengukuran imbal hasil atas aset pinjaman bagi lembaga keuangan. ROA ini tuh dihitung dari selisih antara pendapatan bunga yang diterima dengan biaya dana, disesuaikan dengan resiko gagal bayar. Jadi ROA sama dengan spread bunga dikurangi dengan expected loss. Contoh perhitungannya pada pinjaman satu, misalkan R pinjaman satu itu suku bunga pinjaman plus biaya tahunan dikurangi dengan probabilitas gagal bayar dikali dengan LGD. Nah, R1 misalkan 0,05 ditambah 0,02 dikurangi dalam kurung 0,03 dikali 0,25, hasilnya itu 6,25%. Spread. Nah, spread ini adalah selisih antara suku bunga pinjaman dan juga biaya dana. Spread ini adalah suku bunga kredit dikurangi biaya dana. Contohnya itu misalkan spread 5%. Dikurangin biaya dana 2%, maka margin bunganya itu 3%. Spread ini digunakan sebagai input utama dalam model valuasi resiko termasuk FAR, Value at Risk, untuk pinjaman ataupun portofolio. Expected loss atau kerugian yang diharapkan. Nah, dihitung itu menggunakan expected loss sama dengan EDF dikali LGD. LGD itu adalah loss given default, jadi persentase kerugian jika default terjadi. Nah, nilai ini tuh dikurangkan dari spread untuk menghitung imbal hasil bersih yang diharapkan. Resiko pada floating rate loans. Nah, ketika suku bunga pasar naik, maka peminjam dengan pinjaman bunga mengambang ataupun floating rate loan ini harus membayar cicilan yang lebih tinggi sehingga kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban bisa terganggu. Resiko ini juga meningkatkan probabilitas gagal bayar, terutama jika peminjam itu rentan terhadap fluktuasi dan juga fluktuasi ekonomi.
Lalu, valuasi pinjaman menjadi lebih kompleks karena spread dan diskonto itu berubah tergantung peringkat kredit dan juga kondisi pasar. Janji kontrak atau loan confidence. Nah, fitur-fitur penting dalam kontrak perjanjian yang menentukan struktur, resiko, dan juga syarat pinjaman. Yang pertama ada agunan atau kolateral. Jadi pinjaman itu dapat bersifat secure ataupun unsecure. Nah, LGD ini loss given default ini lebih rendah dari pinjaman yang dijamin karena pemberi pinjaman itu dapat mengeksekusi aset jika terjadi default. Yang kedua, jangka waktu ataupun tenor. Jadi pinjaman itu memiliki struktur jangka waktu pendek, menengah, ataupun panjang. Dan juga resiko itu dapat berubah tergantung kepada panjang tenor dan juga sektor yang terkait. Yang ketiga, suku bunga ataupun interest rate. Jadi, bisa bersifat fixed rate ataupun adjustable rate, mortgage atau ARM. Nah, pinjaman ARM ini rentan terhadap perubahan suku bunga pasar, yang berarti meningkatkan resiko gagal bayar. Yang keempat, ada klausul keuangan dan juga pembatasan resiko. Penetapan batas konsentrasi kredit itu per sektor atau peminjam. Lalu pengawasannya terhadap rasio keuangan debitur dan juga pemantauan penurunan kualitas kredit melalui matriks migrasi kredit dan juga peringkat histori. Nah, imbal hasil pinjaman yang diharapkan. Contohnya, rumusnya ya, ada R pinjaman 1 sama dengan AIS pinjaman 1 dikurangi dalam kurung EDF pinjaman 1 dikali dengan LGD pinjaman 1. Nah, RI pinjaman 1 ini adalah return expectation dari pinjaman pertama. Lalu untuk AIS ini adalah annual interest spread atau spread bunga tahunan. Lalu untuk EDF yaitu expected default frequency. Jadi frekuensi default yang diharapkan serta LGD yaitu loss given default atau kerugian jika default terjadi. Kredit retail versus grosir. Nah, yang pertama, kredit retail itu dia merujuk kepada pinjaman konsumen ataupun kartu kredit, pinjaman mobil, dan KTA. Ciri-cirinya ada banyak jumlah peminjam, ukuran pinjaman kecil, sering tanpa agunan atau unsecured, dan juga resikonya itu lebih tinggi karena datanya terbatas dan juga keterbatasan pemantauan. Jadi cocok untuk digunakan model scoring kredit otomatis. Yang kedua, kredit grosir. Jadi dia ini tuh merujuk kepada pinjaman komersial dan juga industri atau pinjaman properti besar. Ciri-cirinya sedikit jumlah peminjamannya tuh besar, dan juga dilakukan analisis keuangan menyeluruh, yaitu rasio, arus kas, dan juga sektor. Dan resikonya ini lebih terukur karena informasinya lebih lengkap dan hubungannya itu jangka panjang. Cocok menggunakan analisis manual ataupun model kuantitatif tingkat lanjut. Keputusan kredit. Nah, putusan kredit ini
dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama ada scoring kredit. Jadi untuk retail digunakannya pada pinjaman individu ataupun konsumen yang jumlahnya banyak. Lalu penilaian kredit berbasis model statistik terhadap riwayat kredit, rasio hutang, dan juga perilaku pembayaran. Dan menggunakan model kuantitatif dan prediksi gagal bayar sebagai pendekatan untuk jenis pinjaman ini. Lalu yang kedua itu analisis arus kas dan juga sektor untuk grosir. Jadi untuk pinjaman korporasi dan juga properti komersial, itu arus kas historinya dan juga proyeksi itu dinilai untuk memastikan kemampuan membayar kembali pinjaman. Dan sektor individual itu dievaluasi terkait sensitivitas terhadap krisis. Dilihat dari pembahasan beta sektor. Lalu pendekatan ini tuh bersifat manual dan juga mendalam sesuai dengan praktik analisis grosir. Yang ketiga, rasio keuangan dan juga struktur pendanaan. Jadi rasio analisis itu ada debt to equity, current ratio, interest coverage ratio, lalu struktur pendanaannya itu ada proporsi modal sendiri versus hutang. Nah, rasio ini digunakan untuk menilai apakah kekuatan struktural dan juga likuiditas peminjam sebagai bagian dari kelayakan kredit. Pengukuran resiko kredit. Nah, pengukuran resiko kredit ini dia itu melibatkan pendekatan prediktif dan juga evaluatif untuk menilai potensi kerugian akibat gagal bayar. Nah, ada 3 pendekatan yang utama. Yang pertama ada model gagal bayar ataupun default prediction, yaitu dia mengestimasi probabilitas gagal bayar menggunakan data historis. Contohnya jika probabilitas gagal bayar itu 3%, LGD-nya 25%, maka expected loss-nya itu adalah 0,75% dari nilai pinjaman. Nah, matriks transisi dan juga downgrade history digunakan sebagai alat deteksi resiko gagal bayar. Yang kedua ada model kualitatif, yaitu dia berdasarkan judgement analisis kredit. Dia itu mencakup kepada nilai terhadap manajemen, kualitas model kredit, model bisnis, dan juga hubungan historis dengan bank. Meski tidak dijelaskan sebagai kualitatif, prinsip ini diterapkan dalam segmentasi peminjam grosir dan juga pendekatan berbasis relasi. Yang ketiga ada model kuantitatif. Jadi model statistik itu dia untuk mengukur resiko dan juga sensitivitas kerugian, regresi linier dan juga logistik untuk estimasi kerugian sektoral, serta simulasi portofolio dan juga value at risk atau VAR digunakan untuk mengukur resiko agregat dalam kondisi ekstrim. Nah, pendekatan portofolio berbasis MPT dan juga model seperti credit matrix juga termasuk ke dalam kuantitatif. Kenapa sih perlu analisis portofolio kredit? Yang pertama, kerugian itu sering berasal dari sektor tertentu. Jadi analisis regresi ini dia itu dapat menunjukkan bahwa beberapa sektor memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap kerugian portofolio.
Misalnya sektor real estate, dia memiliki beta 1,4, artinya sangat rentan terhadap kerugian sistematis. Sebaliknya, sektor konsumen hanya memiliki beta 0,2, yang berarti resikonya lebih rendah dan juga lebih mudah untuk dider versifikasi. Nah, implikasinya jika tidak dianalisis dengan baik, portofolio itu bisa terlalu terpapar pada sektor berisiko tinggi yang akan memperbesar kerugian saat terjadi krisis. Yang kedua, diversifikasi itu dapat melindungi portofolio. Jadi, teori portofolio modern atau MPT itu dia menunjukkan bahwa menggabungkan pinjaman dengan korelasi negatif itu dapat menurunkan resiko portofolio, serta korelasi negatif antar peminjam itu dia dapat mengurangi kemungkinan kerugian simultan dan juga memperbaiki manfaat diversifikasi penuh. Nah, contohnya ini ada simulasi portofolio. Jadi ada dua pinjaman dengan korelasi minus 0,84 memiliki resiko gabungan lebih kecil dari resiko masing-masing pinjaman secara individu. Yang ketiga ada efisiensi dan juga optimalisasi resiko imbal hasil. Dengan menganalisis portofolio, lembaga keuangan itu dapat menyusun campuran pinjaman optimal sesuai dengan target pengembalian dan juga dapat menghindari paradoks kredit di mana spesialisasi realisasi konsentrasi resiko yang berlebihan. Model resiko kredit yang lebih baru. Jadi, yang pertama itu ada kredit matrix ataupun model resiko kredit oleh JP Morgan. Nah, kredit matrix ini adalah salah satu model resiko kredit yang paling berpengaruh yang diperkenalkan oleh JP Morgan pada tahun 1997. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur resiko nilai pasar dari portofolio kredit akibat perubahan kualitas kredit, termasuk dengan downgrade, upgrade, ataupun default. Nah, apa sih kredit matrix itu? Jadi kredit matrix ini merupakan model portofolio resiko kredit yang menghitung distribusi nilai portofolio pada masa depan, biasanya itu 1 tahun, dan juga berdasarkan kemungkinan perubahan peringkat kredit dari peminjam. Misalnya dari BBB ke BB ataupun default. Nah, menggunakan pendekatan statistik berbasis matriks transisi kredit dan juga simulasi Monte Carlo. Nah, komponen utama dari kredit matrix yang pertama ada matriks migrasi kredit ataupun credit rating transition matrix, yaitu menunjukkan probabilitas dari berpindah dari satu peringkat ke peringkat lain dalam periode waktu tertentu, misalkan 1 tahun. Lalu ada exposure credit atau EAD, yaitu nilai pinjaman ataupun obligasi yang terekspos resiko. Lalu yang ketiga ada nilai pasar, yaitu dia mengestimasi gitu ya perubahan nilai portofolio berdasarkan peringkat baru. Yang keempat ada korelasi antar debitur.
Jadi kredit matriks ini dia memperhitungkan korelasi antara peminjam untuk menghitung resiko sistemik portofolio. Nah, keunggulan dari kredit matriks yang pertama itu dia dapat mengukur resiko bukan hanya dari default, tapi juga dari downgrade dan juga upgrade. Dan dia dapat memperkirakan distribusi nilai portofolio, jadi bukan hanya kerugian ekspektasian. Dan cocok untuk portofolio obligasi corporate dan kredit yang dapat dinilai secara pasar. Nah, adapun keterbatasan dari kredit matriks ini, dia itu bergantung kepada data pasar dan juga estimasi harga obligasi. Lalu dia sulit ditetapkan untuk portofolio peminjam yang tidak liquid ataupun retail loans, KUR ataupun UMKM, serta harus di input korelasi dan juga volatilitas nilai pasar dan juga kompleks untuk dipelihara. Nah, contoh aplikasi dari kredit matrix, jadi misalkan sebuah bank itu memiliki obligasi dari perusahaan peringkat BBB. Dalam 1 tahun ada beberapa kemungkinan. Pertama, tetapnya BBB 80%, lalu dinaik ke A 10% dan turun ke BB 8%, serta default 2%. Jadi, dengan menilai pasar masing-masing, skenario kredit matrix ini dia dapat menghitung expected value, variance, dan juga value at risk dari portofolio kredit tersebut. Lalu yang kedua itu ada credit risk model resiko kredit modern oleh Credit Suisse. Jadi Credit Risk Plus ini dia adalah salah satu model kuantitatif yang paling dikenal untuk mengukur resiko kredit dalam portofolio, khususnya di kalangan bank, perusahaan asuransi, dan juga regulator. Credit Risk Plus ini merupakan model statistik berbasis distribusi Poisson yang digunakan untuk menghitung distribusi kerugian portofolio tanpa bergantung pada rating ataupun harga pasar. Nah, komponen utamanya dalam Credit Risk Plus ini, yang pertama ada probabilitas default atau PD, yaitu menggunakan frekuensi histori gagal bayar. Lalu ada loss given default atau LGD, yaitu ukuran kerugiannya jika terjadi default. Nah, ada exposure credit atau EAD, yaitu nilai pinjaman yang terekspos resiko. Serta ada distribusi Poisson, yaitu dia digunakan untuk menghitung kemungkinan total default dan juga ada segmentasi portofolio. Jadi, berdasarkan dengan sektor, wilayah, dan juga grup resiko. Nah, keunggulan model ini, dia itu nggak perlu estimasi korelasi antara debitur secara eksplisit. Jadi dia itu beda dari kredit matrix. Dan juga dia dapat digunakan untuk portofolio besar. Serta efisiensinya untuk stress testing dan cocok untuk pinjaman yang tidak diperdagangkan atau non-marketable loans. Nah, adapun keterbatasannya.
Yang pertama, dia mengasumsikan independen antara default dalam satu segmen. Biasanya ini dia terlalu menyederhanakan. Lalu dia itu tidak dapat mempertimbangkan perubahan peringkat kredit dan harus memerlukan data input yang cukup granular dan juga bersih. Aplikasi Credit Risk Plus dalam praktik. Jadi dia menghitung distribusi kerugian portofolio dan menentukan cadangan modal resiko serta menganalisis sensitivitas sektor terhadap krisis dan juga digunakan dalam Basel 2 ataupun 3 Internal Rating Base atau IRB approach. Lalu yang ketiga, ini ada modis Portfolio Manager atau MPM, model resiko kredit portofolio. Jadi, modis Portfolio Manager itu adalah model kuantitatif yang canggih yang dirancang oleh Moody's Analytics untuk mengukur dan juga mengelola resiko kredit pada tingkat portofolio. Model ini dapat memperluas pendekatan teori portofolio modern ataupun MPT dengan memasukkan resiko gagal bayar dan juga korelasi antar debitur. Tujuan utama dari MPM ini dia untuk mengukur expected loss, unexpected loss, dan juga resiko sistematik portofolio kredit serta mengoptimalkan alokasi kredit berdasarkan resiko imbal hasil. Nah, komponen utama dari modis portfolio manager yang pertama ada expected default frequency atau ADF. Jadi probabilitas peminjam itu akan gagal bayar dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Dan diukur berdasarkan model statistik termasuk data pasar dan juga data keuangan. Lalu yang kedua ada loss given default atau LGD. Dia ini proporsi kerugiannya itu jika peminjam default. Tergantung pada agunan, senioritas kredit, dan juga kondisi pasar. Yang ketiga ada annual interest spread atau AIS, yaitu selisih bunga bersih yang diperoleh dari pinjaman. Serta yang keempat ada korelasi default. Dia itu dihitung berdasarkan hingga 120 faktor ekonomi global dan juga sektoral dan mengukur resiko default bersama atau systematic risk antar peminjam dan juga sektor. Formula modis portofolio model. Jadi, return expectation pinjaman, misalkan return pinjaman 1, AIS dikurangi E dalam kurung LI, L pinjaman 1 sama dengan AIS pinjaman 1 dikurangi dengan EDF pinjaman 1 dikali dengan LGD. Nah, ini adalah return bersih pinjaman. AIS adalah annual interest spread atau selisih bunga bersih dan juga L pinjaman 1 yaitu merupakan kerugian yang diharapkan resiko atau defisiasi standar pinjaman. Lalu ada resiko ataupun deviasi standar pinjaman. Nah,
Resiko total dari pinjaman ke satu itu dan dapat menggambarkan volatilitas return kredit karena ketidakpastian default. Nah, keunggulan dari model modis portofolio manager ini, yang pertama dia itu nggak membutuhkan data pasar harga. Jadi dia itu berbeda dengan model penilaian pasar seperti mark to market. Jadi model dari modis ini menggunakan data probabilitas gagal bayar ataupun EDF, loss given default, dan juga korelasi antar debitur. Nah, ini itu dapat membuat model ini sangat cocok untuk aset yang tidak memiliki harga pasar yang transparan seperti pinjaman korporasi privat, kredit UMKM, dan juga pinjaman non-tradable. Nah, yang kedua, dia itu sangat cocok untuk pinjaman yang tidak liquid. Jadi, karena tidak tergantung pada harga pasar ataupun spread obligasi, dia itu sangat efektif untuk menilai portofolio pinjaman bank yang tidak diperdagangkan di pasar terbuka. Tapi ada juga keterbatasannya. Yang pertama, dia itu membutuhkan input data history dan juga struktural yang sangat kuat, lalu lebih kompleks dibandingkan model simpler seperti scoring ataupun credit risk plus. Dan juga korelasinya antar debitur bisa sulit dikalibrasi tanpa data yang luas. Nah, contoh aplikasi dari MPM, misalkan sebuah bank ini ingin mengevaluasi portofolio pinjamannya di sektor properti dan juga manufaktur dengan memasukkan EDF masing-masing debitur, LGD rata-rata sektor, serta AIS per sektor, dan juga korelasi antar sektor. MPM ini dapat membantu menghitung expected loss dan juga unexpected loss portofolio, lalu dapat resiko sistematik akibat keterkaitan antar sektor dan juga alokasi bobot pinjaman yang optimal. Nah, faktor-faktor dalam penetapan harga kredit. Nah, yang pertama ada resiko kredit. Tingkat resiko kredit ini dia mencerminkan seberapa besar kemungkinan dan juga dampak kerugiannya yang dapat terjadi jika peminjam gagal membayar kewajibannya. Nah, pengukuran dari resiko kredit ini dia tuh ada expected default frequency atau EDF, probabilitas bahwa peminjam akan gagal bayar dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dan contohnya EDF ini 3% misalkan dari 100 peminjam serupa diperkirakan yang 3 akan default. Nah, loss given default atau LGD, dia itu adalah proporsi kerugian jika gagal bayar benar-benar terjadi. Contohnya jika pinjaman 100 juta default dan hanya 60 juta yang dapat dipulihkan, maka LGD 40%. Lalu ada korelasi sistematik, yaitu mengukur ukuran sejauh mana default satu pinjaman itu berkaitan dengan peminjam lain atau dengan kondisi ekonomi makro. Resikonya ini tinggi ketika banyak peminjam gagal secara bersamaan, misalnya saat krisis sektor ataupun resesi. Dan implikasinya terhadap harga kredit
Resiko kredit itu, dia itu bunganya lebih besar. Jadi bank akan menambahkan spread atau resiko pada suku bunga dasar untuk mengkompensasi potensi kerugian. Seperti ini, dia itu merupakan hasil dari F, EDF, LGD, dan juga korelasi. Return expectation atau expected return dalam kredit. Jadi, expected return ini adalah keuntungan bersih yang diharapkan dari pinjaman setelah memperhitungkan resiko gagal bayar. Nah, rumus dari expected return ini, misalkan R sama dengan AIS dikurangi dalam kurung EDF dikali LGD. Jadi, kalau untuk RI ini adalah return ekspektasian atau expected return pinjaman ke satu. AIS annual interest rate, jadi selisih bunga bersih, bunga kredit dikurangi biaya dana. Dan EDF itu expected default frequency atau probabilitas gagal bayar, serta LGD loss given default, yaitu kerugian jika gagal bayar terjadi. Contoh sederhananya nih, misalkan AIS itu 5%, EDF-nya 4%, LGD-nya 50%, maka R sama dengan 5% dikurangi dalam kurung 4% dikali 50% sama dengan 5% dikurangi 2%, yaitu hasilnya 3%. Jadi artinya bank itu mengharapkan laba bersih sekitar 3% dari pinjaman setelah memperhitungkan resiko kerugian. Kenapa sih ini tuh penting? Karena return itu harus cukup untuk menutup kerugian yang diharapkan ataupun expected loss dan memberikan laba ataupun profit margin serta menutupi biaya modal ataupun cost of capital. Jika returnnya itu biaya modalnya eh, lebih kecil dari jika return itu lebih besar dari biaya modal, maka pinjaman itu dapat merugikan secara ekonomi. Biaya modal atau cost of capital. Jadi, biaya modal itu adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh bank atas suatu pinjaman untuk menutupi biaya pendanaan dan juga resiko serta menjaga probabilitas dan juga solvabilitas. Nah, keterangannya, bank itu gak perlu hanya bank itu tidak hanya perlu menutupi expected loss, tetapi juga memperoleh return di atas biaya modal. Dan contohnya nih ya, jika biaya modalnya itu 6% dan juga return pinjamannya itu setelah resiko hanya 5%, maka pinjaman itu sangat merugikan. Regulator Miss Basel 3 itu dapat menetapkan minimum kapasital adequacy rasio atau CAR yang mempengaruhi biaya modal internal bank. Spread default atau spread resiko. Jadi spread resiko ini adalah tambahan suku bunga yang dibebankan kepada peminjam untuk mengimbangi resiko gagal bayar. Nah, penjelasannya dihitung berdasarkan EDF, expected default frequency, dan juga LGD atau loss given default. Jadi semakin tinggi resikonya, maka akan semakin besar spread-nya. Spread ini dikombinasikan dengan spread operasional dan juga margin laba. Contohnya, jika resiko default sektor energi naik karena harga minyak jatuh, maka EDF-nya naik dan juga spread resiko juga naik, serta debitur sektor itu akan dikenakan bunga yang lebih tinggi. Kredit rating dan juga diversifikasi portofolio. Jadi, pengaruh
pengaruh dari kredit rating ini, debitur dengan rating yang lebih tinggi, misalkan AAA, AA itu dia dianggap aman dan juga bunganya lebih rendah. Sementara debitur dengan rating rendah, misalkan BB, itu unrated, unrated, yaitu bunganya itu lebih tinggi dikarenakan resiko gagal bayarnya itu lebih besar, serta pengaruh diversifikasi. Jadi portofolio yang terdiversifikasi dengan baik, lintas sektor dan juga wilayah, serta ukuran pinjaman. Dan ini dapat menurunkan resiko agregat dan juga membuat bank bisa menawarkan harga kredit yang lebih kompetitif. Jadi prinsipnya itu dia jangan menaruh semua telur di satu keranjang. Nah, ada contoh studi kasus nih dari Wells Fargo. Jadi yang pertama itu pengelolaan resiko kredit terdesentralisasi. Jadi Wells Fargo ini dia dikenal untuk menetapkan struktur resiko kredit yang terdesentralisasi. Ya, ya, setiap unit bisnisnya itu dia bertanggung jawab atas pemantauan dan juga pengendalian resiko mereka sendiri dan memberikan fleksibilitas dan juga respon cepat terhadap dinamika pasar masing-masing sektor. Dan yang kedua, fokusnya pada analisis portofolio kredit. Strategi utama Wells Fargo ini mencakup ke monitoring portofolio kredit secara menyeluruh termasuk konsentrasi sektor dan juga geografi. Dia ini menggunakan model kuantitatif dan judgment manajer risiko untuk menyesuaikan bobot kredit dan portofolio itu didesain agar terdiversifikasi secara aktif namun tetap mempertahankan profitabilitas. Dan yang ketiga, hubungan nasabahnya atau relationship based lendingnya ini, Wells Fargo ini menganut pendekatan relational banking, yaitu kredit dapat diberikan berdasarkan hubungan jangka panjang dengan nasabah, dan pengetahuan mendalam tentang nasabah digunakan untuk penilai resiko di luar angka. Jadi hal ini itu dapat menciptakan paradoks kredit, yaitu konsentrasi pada nasabah utama yang dapat membatasi diversifikasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.